Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, baik Pak. Puasa lancar ya? Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang fungsi program aplikasi. Sebelum memasuki fungsi dari program aplikasi, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari program aplikasi itu sendiri. Untuk program aplikasi sendiri adalah program yang ditujukan untuk melayani kebutuhan pengguna secara langsung. Program aplikasi juga kerap disebut software aplikasi, software ataupun aplikasi. Selanjutnya ada rata-rata sistem operasi biasanya sudah disertai dengan program aplikasi bawaan, sehingga pengguna bisa langsung memakainya. Jadi bisa dibilang setiap kita membeli laptop baru ataupun HP baru, itu kebanyakan sudah terdapat program aplikasi bawaan dari HP ataupun laptop itu sendiri. Kemudian di dalam sistem operasi Windows untuk laptop, yang termasuk aplikasi bawaan adalah diantaranya File Explorer, Notepad, WordPad, Microsoft Edge, OneNote, Photos, Windows Defender, dan sebagainya. Itu untuk di laptop. Kalau untuk program aplikasi yang ada di handphone, yang biasanya yang bawaan adalah mungkin apa itu namanya? Dari yang pertama ada WPS Office, itu untuk biasanya dari Microsoft Office, tapi untuk di Android namanya WPS Office. Kemudian nanti ada YouTube. Mungkin ada Google Chrome, kalau untuk di handphone nanti ada Google biasa, dan sebagainya. Untuk pengguna baru atau pengguna yang baru saja membeli handphone atau laptop baru juga bisa menginstal program aplikasi tambahan yang dibuat oleh pihak lain selain Microsoft. Sulit tidaknya proses instalasi tergantung dari masing-masing aplikasi, tapi biasanya relatif mudah meskipun terkadang prosesnya memakan waktu yang cukup lama. Jadi kalau untuk menambah aplikasi di Android contohnya nanti bisa menginstal dari Play Store. Kalau untuk di iPhone mungkin bisa dari App Store. Dan kalau untuk program aplikasi tambahan di laptop nanti bisa mendownload lewat Google Chrome atau platform lainnya. Nah, sekarang kita akan memasuki fungsi program aplikasi. Aplikasi yang sejatinya dibuat untuk membantu suatu pekerjaan penggunanya, maka banyak sekali fungsi atau manfaat dari dibuatnya sebuah aplikasi. Contohnya adalah beberapa fungsi di bawah ini. Yang pertama adalah membuat alur pekerjaan menjadi lebih efisien. Jadi program aplikasi dapat membantu pekerjaan menjadi lebih efisien atau lebih cepat dikarenakan dapat lebih menghemat waktu dari pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah mempercepat sebuah pekerjaan karena semua pekerjaan dilakukan secara terorganisir. Jadi jika kita menggunakan program aplikasi untuk melakukan sebuah pekerjaan kita akan semakin tertata. Jadi nanti kita kalau mengerjakan itu lebih enak. Jadi nanti ada step-stepnya, misal yang ini sudah selesai bisa langsung masuk ke ini sudah selesai bisa langsung masuk ke yang ini. Contohnya seperti itu. Untuk yang ketiga adalah memudahkan pengerjaan sebuah pekerjaan karena sistem umumnya dibuat sesuai dengan porsi pekerjaan masing-masing user yang ada.
Jadi contohnya itu misal kita ingin mengerjakan sebuah dokumen. Jadi nanti kita bisa menggunakan Microsoft Office karena Microsoft Office itu dibuat untuk lebih membantu pekerjaan di bidang pembuatan dokumen atau pembuatan yang lain. Dan yang terakhir adalah dapat lebih menghemat biaya operasional. Jadi jika kita menggunakan program aplikasi untuk biaya operasional pekerjaan akan lebih hemat karena kita tidak lagi membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk mengerjakan pekerjaan kita. Jadi nanti biaya operasional akan jauh lebih terjangkau. Sekian dari materi hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan? Saya Pak Ahmad Rizal mau bertanya. Silakan Ahmad Rizal ingin bertanya, Pak. Saya masih bingung itu Pak. Tolong sebutkan contoh-contoh program aplikasi itu apa saja ya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Rizal. Mungkin bisa saya jawab sekarang ya. Ya Dari Pak. contoh program aplikasi itu ada banyak. Kalau misal program aplikasi untuk menjelajahi internet misalnya, itu nanti ada Mozilla, Firefox, Google Chrome, Vivaldi, ataupun Opera Mini. Kalau untuk di Android nanti ya sama, ada Google Chrome, Opera Mini, mungkin UC Mini. Tapi untuk Mozilla Firefox untuk di Android ataupun di handphone masih belum ada. Kalau untuk menyusun dokumen, untuk di laptop ada Microsoft Office, LibreOffice, Apache OpenOffice. Kalau untuk di Android, tadi yang saya sebutkan ada contohnya WPS Office. Kalau untuk menonton video misalnya, untuk di komputer nanti ada VLC Media Player Classic, MPV, SM Player, ataupun GOM Player. Untuk mengirim email, nanti ada Mozilla, Thunderbird, Microsoft Outlook, Windows Mail. Kalau untuk berkomunikasi melalui internet, nanti ada Discord yang sering digunakan zaman sekarang, ada Discord, Telegram, Viber, mungkin ada yang lain. Kalau mengedit foto, misal ada Adobe Photoshop, Photo Post Pro, ataupun GIMP. Bagaimana Mas Rizal? Sudah jelas? Ya Pak, sementara penjelasannya sudah jelas. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Rizal atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan kembali? Saya, Pak. Silakan Mas Ahdani. Apa saja dampak buruk yang kemungkinan bisa terjadi saat kita menggunakan program aplikasi, Pak? Baik, bagus pertanyaannya. Terima kasih Mas Ardani atas pertanyaannya. Jadi untuk dampak buruk yang bisa terjadi dari penggunaan program aplikasi yaitu yang pertama, nanti ada pengumpulan data pribadi dari pihak asing atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi nanti kalau misalkan kita menggunakan program aplikasi itu kita harus lebih berhati-hati karena setiap misalnya kita dimintai data untuk mengisi data ini. Kalau kita lihat dulu sumbernya itu terpercaya atau enggak. Kalau misalnya sumbernya tidak terpercaya, mending tidak usah diisi karena nanti takutnya bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah membawa virus. Karena dari sekian banyak program aplikasi pasti ada aplikasi yang membawa virus. Virus ini dapat berbahaya bagi ponsel ataupun komputer Anda, bisa merusak ponsel atau juga menghilangkan data-data penting yang ada pada perangkat Anda. Yang ketiga adalah membuat Anda menjadi ketagihan. Jadi program aplikasi juga bisa membuat ketagihan, semisal contoh bermain game. Game itu juga termasuk program aplikasi. Karena terlalu sering bermain game, mungkin nanti Anda menjadi ketagihan dan bisa lupa waktu ataupun lupa
kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di rumah. Dan yang paling penting adalah jika kita terlalu sering menggunakan program aplikasi, mungkin nanti bisa menyebabkan mata rusak. Karena mungkin bisa dibilang setiap jam, setiap menit kita selalu melihat terhadap perangkat, maupun itu laptop ataupun handphone, dan bisa merusak mata jika terlalu lama memandang perangkat tersebut. Sekian Mas Ahdani, bagaimana, apakah sudah jelas? Insya Allah sudah, Pak. Baik, terima kasih Mas Ahdani atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Sementara dari saya sudah cukup jelas Pak penjelasan dari Anda. Baik, terima kasih ini Mas Rijal. Kalau begitu, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin sekian dari pertemuan kita hari ini. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa ditanyakan lewat grup WhatsApp. Dan ini modul untuk hari ini nanti akan saya share di grup WhatsApp. Dan terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas teman-teman yang sudah mau hadir dalam pertemuan hari ini. Maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.